Halo semuanya, selamat datang di video edukasi dari kelompok 9. Kali ini kita akan bahas topik yang sangat dekat nih dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Nah, setiap hari kita itu pasti menjadi konsumen. Kita beli makanan, pakaian, pulsa, bahkan berlangganan internet. Tapi, apakah kalian semua tahu kalau ada loh hak yang menurut kita sebagai konsumen? Dan bagaimana sih kalau kita merasa dirugikan oleh produk atau layanan yang kita beli? Nah, yuk simak video ini sampai selesai karena kita akan bahas semuanya. Sebelum masuk ke materinya, aku bakal perkenalan diri terlebih dahulu nih. Perkenalkan, nama aku Nanda Fadila dan dua rekan aku yang akan membantu menjelaskan topik mengenai perlindungan konsumen. Ada Puspita Febriani dan Syifa Alfira. Yuk kita langsung bahas aja sekarang. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai apa itu konsumen dan pelaku usaha. Mari kita mulai dari pengertian dasarnya nih. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk dirinya sendiri, keluarga, atau orang lain. Sementara itu, pelaku usaha adalah perorangan atau badan hukum seperti perusahaan, koperasi, atau UMKM yang memproduksi, mendistribusikan, atau menjual barang atau jasa kepada konsumen. Nah, di dunia nyata juga, kita tuh sering banget dengar kata pelanggan dan konsumen. Keduanya itu hampir sama, tapi ada sedikit perbedaan. Konsumen adalah semua orang yang memakai barang atau jasa, sedangkan pelanggan lebih spesifik, yaitu konsumen yang sudah rutin membeli dari produsen tertentu. Jadi, semua pelanggan adalah konsumen, tapi tidak semua konsumen itu adalah pelanggan ya. Nah, selanjutnya bakal ada rekan aku nih yang bakal bantu jelasin mengenai jenis konsumen, asas perlindungan, dan tujuan perlindungan konsumen. Yuk kita langsung aja dengerin penjelasannya. Nah, selanjutnya aku bakal ngejelasin nih mengenai jenis konsumen. Konsumen pun bisa dibedakan lagi menjadi dua jenis, yaitu konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah mereka yang membeli barang atau jasa untuk digunakan sendiri, tidak untuk diperjualbelikan kembali. Misalnya kamu beli sabun untuk dipakai di rumah, itu berarti kamu adalah konsumen akhir. Sementara itu, konsumen antara adalah mereka yang membeli barang untuk dijadikan bahan produksi atau dijual lagi. Contohnya, kamu beli kain lalu menjahitnya menjadi baju dan menjualnya kembali, maka kamu termasuk konsumen antara. Selanjutnya kita akan membahas mengenai asas-asas perlindungan konsumen. Undang-undang perlindungan konsumen ini dibangun atas 5 asas utama yang menjadi dasar berpikir dan bertindak dalam semua proses perlindungan. Nah, yang pertama itu ada asas manfaat. Semua perlindungan yang dilakukan harus membawa manfaat sebesar-besarnya, baik untuk konsumen maupun pelaku usaha. Yang kedua itu ada asas keadilan, artinya setiap pihak mendapat perlakuan yang adil. Konsumen punya hak yang harus dihargai, begitu pula pelaku usaha. Yang ketiga, asas keseimbangan. Ada keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha, konsumen, dan pemerintah. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan secara tidak wajar. Selanjutnya ada asas keamanan dan keselamatan konsumen. Artinya semua produk dan jasa yang dikonsumsi harus aman dan tidak membahayakan kesehatan atau keselamatan. Yang kelima dan terakhir ada asas kepastian hukum. Hukum harus memberikan perlindungan yang jelas dan tegas agar baik konsumen maupun pelaku usaha merasa aman. Jadi kelima asas ini menjamin bahwa hubungan antara konsumen dan pelaku usaha tetap sehat, transparan, dan saling menghargai. Kali ini kita akan membahas mengenai tujuan perlindungan konsumen. Jadi tujuan utama dari adanya perlindungan konsumen adalah agar masyarakat menjadi lebih sadar, mandiri, dan terlindungi saat bertransaksi. Konsumen juga diharapkan bisa lebih cermat dalam memilih barang atau jasa. Di sisi lain, pelaku usaha juga terdorong untuk lebih jujur, profesional, dan bertanggung jawab. Undang-undang ini menjadi jembatan yang memperkuat kepercayaan antara penjual dan pembeli. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang penting, yaitu hak dan kewajiban konsumen. Hak konsumen antara lain mendapat kenyamanan, keamanan, dan keselamatan saat menggunakan barang ataupun jasa. Hak untuk memilih dan mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan juga jujur. Hak untuk menyampaikan pendapat, keluhan, dan mendapatkan penyelesaian. Hak untuk mendapatkan pendidikan konsumen dan ganti rugi kalau dirugikan.
Tapi jangan lupa, sebagai konsumen kita juga punya kewajiban seperti mengikuti petunjuk, menggunakan barang ataupun jasa, membayar sesuai kesepakatan, beritikat baik dalam melakukan transaksi, dan patuh terhadap penyelesaian hukum. Jadi, jika terjadi sengketa, jangan cuma menuntut hak tanpa menjalankan kewajiban ya. Next, aku bakal bahas mengenai larangan dan klausula baku. Undang-undang juga dengan tegas melarang pelaku usaha melakukan hal-hal seperti menjual barang yang tidak sesuai standar, berat atau ukuran, tidak mencantumkan label halal atau tanggal kadaluarsa, menayangkan iklan atau promosi yang tidak sesuai kenyataan, dan menyantumkan klausula baku yang merugikan konsumen, seperti menyatakan tidak menerima pengembalian barang, padahal itu hak konsumen. Hal-hal seperti ini bisa dianggap melanggar konsumen dan dikenai sanksi loh. Begitu juga dengan pelaku usaha, mereka punya hak seperti menerima pembayaran dan membela diri jika digugat. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha, tapi lebih penting lagi mereka punya kewajiban seperti memberikan informasi produk yang benar dan tidak menyesatkan, menjamin mutu barang atau jasa, melayani konsumen dengan baik dan tidak diskriminatif, memberikan ganti rugi kalau konsumen dirugikan. Dengan begitu, pelaku usaha bisa membangun reputasi yang baik dan dipercaya oleh konsumennya. Yang terakhir, aku bakal bahas mengenai penyelesaian sengketa dan bagaimana kalau konsumen itu merasa dirugikan. Nah, jangan khawatir, ada beberapa cara untuk menyelesaikan sengketa, seperti menyelesaikannya secara damai, mengajukan gugatan sendiri atau melalui class action, dan melapor ke BPSK atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan yang terakhir itu bisa mengajukan gugatan hukum ke pengadilan. Sanksinya pun sangat jelas, pelaku usaha bisa dikenai sanksi administratif, pidana, hingga pencabutan izin usaha jika terbukti melanggar. Jadi intinya itu, perlindungan konsumen itu sangat penting dan dijamin oleh undang-undang. Kita sebagai konsumen harus cerdas, aktif, dan tahu hak kita. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kamu biar makin banyak orang yang paham haknya sebagai konsumen. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap jadi konsumen yang cerdas. Bye-bye.